Oke, teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin eh penetapan udah kalian praktikan selama 1 semester ini ya. Oke. Kurang lebih sih di sini ada berapa penetapan ya? Ada 7 penetapan ya. Ada 7 penetapan, di antaranya 2 adalah AS, 5 spektro, 2 AS. Oke, sebelumnya kita bahas dulu. Jadi perbedaan sama spektrofotometri UV vis dengan spektrofotometri AS. Oke, kita bagi dulu di sini. Nah, kalau spektro UV vis dengan spektro dengan AS ya. Nah, kalau spektro UV vis dia yang kita analisis itu adalah ionnya atau molekul. Sedangkan AS yang kita analisis itu adalah logam, dalam bentuk logam. Nah, untuk spektro UV vis, dasar teorinya itu adalah, aku sebutin aja ya karena dia agak panjang. Pengukuran berdasarkan penyerapan suatu molekul pada panjang gelombang tertentu. Udah dari situ aja udah mencangkupi. Sedangkan kalau S adalah pengukuran berdasarkan serapan atom logam pada panjang serapan atom logam yang diberikan energi pada panjang gelombang tertentu gitu kalau AS ya. Nah, oke. Nah, untuk kita itu untuk perbedaan spektro sama AS. Nah, kita mau bahas cara spektro dulu nih ya. Nah, spektro itu ada 2 gelombang, yaitu ada gelombang UV dengan gelombang visible. Gelombang UV dia dia panjang gelombangnya antara 180 sampai 380 nanometer, sedangkan visible antara 380 sampai 780 nanometer. Gitu ya. Terus oh iya. Nah, kenapa sih yang harus kita ukur tuh hanya pada panjang gelombang maksimum? Kenapa nggak panjang gelombang lain? Nah, kalau kita gambarkan ya grafiknya seperti ini. Sumbu Y dia itu adalah nilai absorbansinya. Sedangkan sumbu X dia ada lambdanya. Nah, yang kita ukur tuh dia pada panjang gelombang maksimum. Kurang lebih kayak gini grafiknya ya. Nah, di panjang gelombang sekian, di panjang gelombang ini tuh si atom mengalami serapan yang maksimum ya. Serapan maksimum. Nah, dimaksudnya serapan maksimum artinya energi dari sinar UV ataupun visible tersebut dia diserap secara maksimum oleh si atomnya. Nah, panjang gelombang maksimum ini ya panjang gelombang lambda max ini atau panjang gelombang maksimum ini dia nilainya itu adalah spesifik ya. Spesifik maksudnya dia itu nilainya 1 untuk setiap 1 senyawa biasanya ya. 1 untuk setiap 1 senyawa, sehingga dia hanya bisa diukur. Jadi satu panjang gelombang itu untuk 1 senyawa aja yang dibaca itu di alat. Nah, penentuan lambda max ini dia ada 2 cara. Yang pertama dengan cara scanning lambda max pada alatnya, baik itu spektro ataupun AS bisa aja. Terus yang kedua dengan cara membuat kurva kalibrasi antara absorbansi dengan panjang gelombang. Jadi dalam 1 senyawa kita kita ukur pada panjang gelombang berbeda-beda.
tergantung, kalau dia berwarna berarti tergantung warna dari komplementernya. Oke. Nanti diukur, lalu kita plotkan di absorbansi dengan panjang gelombangnya, sama seperti di elektrokimia waktu kelas 11 ya. Nanti ketemu titik puncaknya, ini adalah lambda max-nya, berarti tarik ke bawah didapat lambda max-nya dia berapa. Oke, gitu ya. Terkait teori spektro dengan AS. Kita langsung mulai ke penetapan yang pertama. Penetapan konsentrasi ion Fe metode KCNS secara spektrofotometri UV vis. Kita mulai ke dasarnya aja. Dasarnya di sini, dalam suasana asam, ion Fe3+ bereaksi dengan CNS. Berlebih membentuk kompleks FeCNS 6 kali yang berwarna merah. Nih di sini dia berwarna merah. Oke. Kalau dia berwarna, kita pakai cahaya visible atau cahaya tampak. Kalau larutan tidak berwarna, kita pakai cahaya UV. Nah, diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum itu antara 450 sampai 500 nanometer. Gitu ya. Nah, reaksinya Fe3+ bereaksi dengan 6 CNS min bentuk FeCNS 6 kali 3 min. Oke. Oke, kita ke bagian kerja nih. Untuk bagian kerja, oke, kita buat larutan standar induk. Nah, kita mau ngasih Fe, berarti kita buat larutan standar induk Fe. Kita buat sebanyak 100 ppm. Nah, kalau dari nimbang, berapa yang kita timbang? Nah, cara perhitungannya ada di video sebelumnya ya, bisa dicek lagi videonya. Nah, di sini kita bikin larutan standar induk Fe3+. Berarti kita pakai yang kita timbang itu adalah garamnya ya. Oke, berarti garamnya apa yang kita timbang? Garam apa aja, yang penting dia mengandung Fe3+. Tapi di sini kita biasa menggunakan garam itu adalah TFA atau tawasferi amonium sulfat. Rumus kimianya adalah NH4 2SO4 terus Fe2 SO4 3 kali 24 H2O. Nah, di sini dia punya Fe3+ ya. Maka kita bisa pakai garam TFA ini. Oke. Nah, standar induknya udah jadi. Ya, standar induknya udah jadi nih. ppm, lalu kita buat deret. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm dalam laba ukur 50 mili. Maka yang kita turunkan dari buret adalah 0 mili, 0,5 mili, 1, 1,5, 2, 2,5 mili. Itu untuk deretnya selesai. Lalu untuk sampelnya kita pipet 5 mili, masukkan ke dalam labu 50 mili. Dah, masukkan dalam labu 50 mili. Lalu kita diamkan selama 5 menit. Untuk apa? Untuk menyempurnakan reaksinya agar reaksinya berjalan sempurna dan terbentuk warna larutan yang stabil. Oke. Setelah stabil, encerkan, himpitkan ya. Lalu kita ukur dengan absorbansinya dengan spektrofotometri visible pada panjang gelombang maksimum 450 sampai 500 nanometer. Itu. Oke, untuk perhitungannya ppm sama dengan absorbansi dikurangi intercept per slope kali Fp. Fp-nya dari mana? Kita lihat lagi ke bagan. Fp-nya itu dari sampel. Ya. Sampel kita 5 mili, lalu kita masukkan ke dalam labu 50 mili. Maka faktor pengencernya adalah Fp itu adalah volume labu per volume kita pipet. Labunya kita pakai adalah 50, yang kita pipet adalah 5. Berarti faktor pengencernya adalah 10 kali gitu. Oke, itu untuk penetapan Fe metode KCNS secara spektrofotometer UV vis. Lanjut, kita ke penetapan yang berikutnya, yaitu penetapan ion SO4 secara spektrofotometri UV vis. Kita langsung masuk ke dasarnya aja. Untuk dasarnya, ion sulfat bereaksi dengan Ba2+ membentuk endapan BaSO4. Karena adanya larutan kondisi dan pengadukan, maka BaSO4 bukan bentuk endapan lagi, tapi berubah menjadi koloid. Karena yang kita analisis itu gak bisa dalam bentuk endapan, harus dalam bentuk koloid yang menyebar merata. Sehingga nanti sinarnya tuh bisa
menembakkan sinarnya ke dalam kuvetnya. Ya kan kuvet dia kan endapannya di bawah. Gak mungkin kita membuat sinarnya tuh nembakin si endapannya, maka harus kita buat bentuk koloid. Maka nanti koloidnya itu bisa kita ukur dengan spektrofotometri serapan atom pada spektrofotometri UV pada panjang gelombang 420 nanometer. Oke, tapi yang kita ukur di sini bukan absorbansinya, tapi persen transmitansinya. Persen transmitansinya yang kita ukur. Sehingga kalau kita mau mencari absorbansinya, rumusnya adalah 2 min log persen T ini ya. Oke, untuk reaksinya Ba2 plus tambah SO4 2 min bentuk BSO4 gitu. So simple ya guys. Oke, kita langsung ke bagian kerjanya aja. Bagian kerjanya yang pertama membuat larutan induk SO4 2 min 1000 ppm. Oke, kalau kita timbang berarti timbang garamnya adalah garam Na2SO4. Oke. Nah, terus dari larutan induknya ini kita bikin deret 0 ppm 1 2 3 4 0 10 20 40 60 dan 80. Oke. Lalu kita bikin dalam 50 mili, didapat volume itunya adalah 0 1 2 3 4 5. Oke, untuk deret selesai. Belum. Untuk deret sampai sini dulu. Terus lanjut kita lakukan sampel. Sampel kita pipet 5 mili, masukkan label 50 mili. Lalu encerkan, himpitkan sampai tanda tera. Ya. Setelah itu kita pipet 10 mili dari deret dan sampelnya. Kita masukkan dalam PG 100. Lalu kita tambahkan larutan kondisi. Nah, larutan kondisi itu apa? Larutan kondisi itu adalah dia terdiri dari gliserol, terus dia NaCl, NaClPa dan etanol. Dengan gliserol dia adalah 50 mili, NaCl dia 375 gram, terus etanol dia 50 mili. Nah, semuanya kita encerkan dengan 300 mili air. Terus kita tambahkan 30 mili HCl pekat. Lalu kita encerkan sampai 1 liter. Oke. Itu untuk pembuatan larutan kondisi. Oke, setelah larutan kondisi siap, kita tambahkan BCl2 sujung sudip, lalu kita setir selama 1 menit untuk membuat dia menjadi koloid. Lalu kita ukur persentase transmitansinya pada spektrofotometri visible pada panjang gelombang maksimum 420 nanometer. Oke, kita konversi dari nilai si persentenya bisa menjadi absorbansi dengan rumus 2 min log persen T. Oke. Lanjut, untuk rumus perhitungannya sama ya, ppm sama dengan absorbansi dikurangi konsep per slope kali Fp. Fp-nya berarti dia pada bingung Fp-nya di sini. Nah, Fp-nya itu berarti dia dari sini. Labu ukur yang kita Fp-nya, labu ukur yang kita pakai itu adalah 50 dan yang kita pipet adalah 5 mili, berarti per 5 sama dengan 10. Bukan yang di sini dibagi yang di sini, apalagi ini bagi ini. Ingat, faktor pengecer itu harus menggunakan alat yang terukur semuanya. Ya, gak bisa pakai piala gelas berarti kalau ukurnya ya. Oke, untuk penetapan sulfat. Lanjut ke penetapan berikutnya, yaitu penetapan ion fosfat. Kita langsung masuk ke dasar reaksinya. Dalam suasana asam, fosfat bereaksi dengan asam molibdat dan amonium vanadat. Ini bukan asam ya, tapi amonium. Membentuk senyawa kompleks fosfomolibdovanadat yang berwarna kuning dan dapat diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis panjang gelombang maksimum 420 nanometer. Oke, itu untuk dasarnya.
Reaksinya, fosfat bereaksi dengan amonium molibdat dan amonium vanadat dalam suasana asam. Berarti si suasananya ini harus kita bentuk terlebih dahulu, baru bisa bereaksi membentuk kompleks fosfomolibdovanadat. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kerjanya. Oke, dari standar induk fosfat 500 ppm, berarti kita buat dari garamnya adalah KH2PO4 dan di natrium hidrogen fosfat. Bisa pilih antara ini atau ini. Oke, lalu kita buat deretnya. Deret 0, 10, 20, 30, 40, 50 ppm dalam laba ukur 50 mili. Makanya kita turunkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 mili. Untuk sampelnya, kita pipet 5 mili, masukkan laba ukur 50 mili. Lalu, kita tambahkan 25 mili HNO3 5N sebagai pengasam. Terus kita tambahkan 2,5 mili amonium molibdat 50 mili, 5% untuk sehingga terbentuk senyawa fosfomolibdat. Lalu kita tambahkan amonium vanadat 2,5% B per B untuk membentuk senyawa kompleks fosfomolibdovanadat. Oke. Nah, di sini untuk pembuatan amonium molibdatnya caranya gimana? Caranya adalah untuk amonium molibdat dulu ya. Timbang 5 gram amonium molibdat. Lalu kita tambahkan 30 ml air. Lalu kita tambahkan 30 ml HCl pekat. HCl pekat dalam labu 100. LU 100 untuk membuat amonium molibdat. Sedangkan untuk membuat amonium vanadat, timbang 2,5 gram amonium vanadat, lalu tambahkan air suling, lalu tambah, nah air di sini dia untuk mengincar aja ya, tambah 2 ml HCl pekat, lalu dilarutkan dalam labu ukur 100. Gitu cara membuat reaksinya ya. Setelah itu kita diamkan 5 menit untuk membuat senyawa kompleks fosfomolibdovanadat hingga warna stabil. Lalu kita ukur absorbansinya pada spektrofotometer visible pada panjang gelombang maksimum 420 nanometer. Oke, di perhitungannya ppm sebenarnya absorbansinya dikurangi intersep bagi slope kali Fp. Nah, Fp-nya seperti biasa ya. Fp adalah volume labu dikurangi volume di pipet, berarti 50/5 sama dengan 10 kali itu. Lanjut yang kedua itu adalah penetapan. Nah, kita beralih dulu ke AS sebentar ya. Nanti kita selingin dulu di AS. Oke, penetapan konsentrasi ion logam Pb secara spektrofotometer serapan atom. Kita masuk ke dasarnya aja langsung ya. Dasarnya larutan. Nah, ion dalam larutan kan dia akan mengion ya. Atom yang akan kita analisis, analat dalam larutannya akan menjadi ion. Nah, ion yang akan kita analisis, kita atomkan, kita atomisasi menjadi atom bebas dengan bantuan panas dan atomizer. Oke, lalu atom yang dihasilkan tadi dia akan memberikan serapan terhadap spektrum garis yang dihasilkan sumber cahaya. Jadi di sini sumber energi yang ditembakkan ke dalam si atomnya itu adalah halo cathode lamp atau si cahaya HCl. Nah, pada panjang gelombang tertentu nilai A serapannya sebanding dengan konsentrasi yang dibaca. Oke. Ya. Jadi prinsipnya tuh gini. Larutan kita buat jadi atom. Atomnya kita tembakkan sinar HCl. Habis itu saat dia tereksitasi,
kita ukur energi mengalami eksitasinya dia serapannya berapa, lalu kita hitung konsentrasinya gitu ya. Oke, reaksinya ini agak ribet ya. Nah, kita mau analisis PB, berarti PBX berarti ion Pb2+ dengan anionnya. Anionnya kita ibaratkan dengan X aja nih ya. Masih dalam bentuk larutan. Lalu kita bentuk aerosol. Aerosol itu dia ada dua nih ya, ada dua jenis, ada padat dalam cair atau padat dalam gas. Oke, dengan bantuan panas dia aerosolnya akan menjadi padatan. Jadi larutannya tuh nanti disedot pakai selang CAS menjadi aerosol. Nanti aerosolnya dia akan dilewatkan ke dalam api AS. Lalu padatannya itu nanti akan dilewatkan lagi ke api AS membentuk gas molekul. Nah, gas molekul ini dia diberikan energi panas lagi nih, ditembakkan sinar sehingga dia akan tereksitasi. Yang tereksitasi ini dia akan dibaca dengan AS. Oke, tapi di satu sisi lain setelah dia dipisahkan ini nih di sini ada dua kemungkinan di mana dia akan melepaskan elektron sehingga terbentuk Pb2+ dan 2 elektron, atau dia tereksitasi tapi saat tereksitasi dia terjadi reaksi untuk flame photometer lalu bentuk logam lagi gitu. Jadi tapi untuk yang AS alurnya tuh kalian pahami tuh dari sini, dari larutan jadi aerosol, dari aerosol jadi padatan, dari padatan jadi molekul gas, lalu dikasih energi tereksitasi. Ini yang kita baca. Intinya kalian tahu gitu aja. Untuk embel-embel ini dan intinya ya gak usah dipahamin banget sih, tapi kalau mau dipahamin juga agak ada salahnya juga. Nah, itu untuk reaksinya. Lanjut ke bagian kerja. Oke, nah bagian kerja ini agak panjang ya guys, karena nah untuk AS nanti sampelnya itu adalah sampel yang memiliki matriks lebih kompleks sehingga perlu kita destruksi ya. Karena nggak boleh dari sampel yang kan sampel kita tahu dia campuran ya, sampel campuran langsung kita analisis gak boleh karena dia akan merusak kinerja si alatnya. Oke, kita dari persiapan sampelnya dulu ya. Sampel kita di sini menggunakan sampelnya itu adalah minuman dalam kemasan. Sampel minuman dalam kemasan kita destruksi. Nah, larutan destruksinya itu adalah HNO10 mili, HNO3 65% B per B proanalis, terus pemilihan sel H2SO4 pekat dan H2O2 penambahan. Nah, sampel kita pipet 5 mili dalam PG 100. Lalu kita panaskan sampai 100. PG 100, habis itu ditambahkan NO3 10 mili, lalu kita panaskan sampai dia 100 sampai 150. Lalu setelah 1 sampai 150, setelah dia larutannya agak jernih, transparan ya, jernih gitu, kuning jernih, kita tambahkan H2SO4 pekat. Ditambah suhu dinaikkan sampai dia 250 derajat Celcius. Lalu setelah dinaikkan 20 derajat Celcius, kita diamkan hingga dia larutannya berwarna hitam seperti oli. Lalu setelah hitam seperti oli, kita tambahkan H2O2 hingga larutannya jernih ya. Nah, dan tersisa 5 mili. Jadi tanda destruksinya selesai, dia larutannya jernih dan tersisa 5 mili. Ya. Lalu kita masukkan dalam lambung ukur 50 mili ya. Encerkan, himpitkan. Oke. Untuk belangko koreksi juga sama. Berarti untuk belangko koreksi yang didestruksi adalah larutan pendestruksinya, berarti HNO3 65%. Kayak penambahannya sama kayak tadi ya, untuk H2SO4 sama H2O2. Lalu nah, ini tuh itunya ditambahin 100 mili ya. Skin PG 100, destruksi hingga tersisa 5 mili. Masukkan dalam lambung ukur 50 mili. Encerkan, himpitkan, lalu kita ukur absorbansinya pada spektrofotometer serapan atom. Oke, persiapan sampel sudah selesai. Kita lanjut ke pembuatan larutan deret standar.
pembentukan deret standar. Nah, bedanya AS di sini juga dia standar induknya nggak kita timbang tapi sudah jadi ya. Udah jadi dalam bentuk botol preaksinya. Jadi kita bisa beli botol larutan induknya, standar solutionnya. Oke, standar induk PB yang 100 ppm. Nah, di sini kita pipet dulu 5 mili untuk membuat standar antara 50 ppm ya dalam lambung ukur 100. Lalu dari standar antara ini kita buat larutan deret 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 dan 4,0 dalam lambung 50 mili. Maka didapatkan yang diturunkan dari buret adalah 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 dan 4,0. Lalu kita tambahkan NO3 4N sebanyak 5% dari labu ukur. Nah, kita pakai labu ukur 50 mili, berarti 5%-nya adalah 2,5 mili. Oke. Nah, HNO3 di sini dia berperan sebagai pengasam. Beda sama HNO3 pekat tadi. Di preparasi sampel dia sebagai pendestruksi. Lalu habis itu encerkan, himpitkan, kita ukur absorbansinya dengan spektrofotometer serapan atom. Oke. Nah, perhitungannya sama, ppm sama dengan absorbansi dikurangi intercept per slop kali FP. Nah, di sini masalahnya di FP lagi. FP-nya dari mana? Kita lihat di sini. Kita dari sampel kita pipet 5 mili. Terus kita masukkan dalam lambung ukur 50 mili ya. Berarti FP-nya adalah sebanyak 10 kali ya, FP-nya 40 per 5. 10 kali. Tapi saat di praktik tuh dari 50 mili ini kadang kita pipet lagi 5 mili ya. Pipet 5 mili. Terus kita masukin lagi ke dalam LU 50 mili. Maka FP yang kedua juga sama, 50 per 5 sama dengan 10 kali. Maka FP totalnya adalah tinggal kali FP pertama dia 10, FP kedua dia 10 dikali dapat FP totalnya adalah 100 kali gitu. Paham? Udah paham, kita lanjut penetapan berikutnya, yaitu penetapan konsentrasi ion nitrit secara spektrofotometer UV vis. Kita langsung ke dasarnya aja. Dalam suasana asam, nitrit direaksikan dengan asam sulfanilat membentuk senyawa azo. Ingat di materi amin compound ya, senyawa azo and diazonium. Lalu hasil reaksinya berarti azonya tadi direaksikan dengan afta. Naftilamin membentuk senyawa berwarna ungu kemerahan, yaitu senyawa diazonium. Dan diukur absorbansinya pada spektrofotometri visible pada panjang gelombang 525 nanometer. Kalau kita lihat reaksinya, nitrat bereaksi dengan asam sulfanilat membentuk senyawa azo ya. Senyawa azo, lalu senyawa azonya direaksikan dengan afta-naftilamin membentuk senyawa ya ini garam diazonium. Oke. Gitu reaksinya ya. Kita ke bagian kerja aja langsung ya. Persiapan deret standar. Kita buat standar induk NO2 min 1000 ppm. Berarti garamnya adalah KNO2. Di sini kita buat standar antara 2 ppm ya. Dalam lambung ppm 1 mili dalam lambung ukur 100 dapat 2 ppm. Lalu bikin deret di sini 0, 0,2, 0,4, 0,8, 0,12, 0,20. Dalam lambung ukur 50 maka yang kita turunkan adalah 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 dan 5,0. Lalu sampelnya kita pipet 9 mili, kita masukkan dalam lambung ukur 50 mili ya. Lalu dari deret dan sampel kita tambahkan 1 mili asam sulfanilat untuk membentuk senyawa azo
Lalu kita diamkan 10 menit agar reaksinya sempurna. Lalu kita tambahkan CH3CONA sebagai buffer. Kenapa ditambahkan buffer? Karena reaksinya dia berjalan baik dalam suasana buffer asam. Buffer basa berarti ya. Buffer basa. Ntar kita cari lihat dulu catatannya ya, guys. Buffer asam itu ya. Oke, buffer asam. Lalu habis itu ditambahkan 1 mili alfa naftilamin untuk membentuk senyawa diazonium. Lalu diamkan lagi 10 menit untuk menyempurnakan reaksi. Lalu ukur absorbansinya pada spektrofisibel pada panjang gelombang 525 nanometer. Oke. Itu untuk penetapan nitrit ya. Perhitungannya masih sama ya. Lanjut, yang kedua adalah penetapan nitrat. Ya. Tadi nitrit, sekarang nitrat. Kita ke dasar aja supaya gak usah lama-lama ya, guys. Teknik ini digunakan hanya untuk contoh yang mengandung bahan organik rendah, yaitu perairan atau pasokan air minum. Nah, pengukuran untuk serapan UV-nya dia sebesar 220 nanometer untuk memungkinkan kadar NO3. Tapi senyawa organik juga dia panjang gelombangnya 220 nanometer. Maka kita lakukan pengukuran pada panjang gelombang yang kedua, yaitu 275 nanometer sebagai pengkoreksi nilai NO3, memperbaiki nilainya. Jadi kita seleksi tuh mana yang absorbansinya NO3-nya aja, mana yang NO3 plus organik gitu. Maka kita koreksi dengan absorbansi 275. Oke. Dimana yang 275 ini yang hanya menyerap itu adalah bahan organiknya saja. Karena nanti itu kalau kita lihat bagannya, senyawa organik dia punya dua lambda max, yaitu di 220 dan 275. Ya. Untuk reaksinya dia tidak ada reaksi. Oke. Kita buat dari persiapan dari standarnya. Kita gunakan larutan standar induk nitrat 500 ppm, berarti garamnya adalah KNO3 atau NaNO3 gitu ya. Kita pipet 5 mili dalam labu 50 mili, terbentuk standar antara 50 ppm. Oke, habis itu kita buat deret 0, 2, 4, 6, 8, 10 dalam labu ukur 50, sehingga kita turunkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu sampelnya kita pipet 5 mili, masukkan dalam labu 50 mili. Setelahnya semuanya kita tambahkan HCl4n untuk sebagai pengasam. Ya. Oke. Lalu kita ukur absorbansinya dengan spektro UV pada panjang gelombang maksimum yang 220 dan 275. Ya. Oke. Untuk perhitungannya dia agak beda nih dikit. Ya. ppm sama dengan absorbansi dikali intercept per slop kali Fp, ya. Nah, bedanya di mana? Di absorbansinya. Karena tadi kita hitung 2 absorbansi, maka rumusnya absorbansinya menjadi absorbansi pada lambda 220 dikurangi absorbansi pada lambda 275. Ya. Gitu. Baru dikurangi intercept dibagi slop kali Fp. Itu ya. Oke. Oke, kita sampai ke penetapan yang terakhir, guys. Gila. Real ini yang terakhir, guys. Oke, kita penetapan logam Cu. Oke, gak bakal lama kok karena kalian konsepnya udah dapet nih ya di PB.
Penetapan logam Cu secara spektrofotometer serapan atom. Dasarnya sama banget, reaksinya juga sama banget, tinggal ganti Pb sama Cu. Ya. Terus persiapan-persiapannya dia sama banget ya. Paling kita bahas deretnya aja langsung ya. Standar induk Cu, berarti kita agak dari nimbang ya dari Lawton Standard Solution. Kita buat dari standar antara dengan cara memipet 5 mili standar induk dalam label 100 mili terbentuk 50 ppm. Kita buat standar 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0. Dalam label 50 mili ya terdapat volume ditentukan dari berat adalah 0, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0 mili. Lalu labu ukurnya kita tambahkan HNO3 4N sebanyak 5% dari volume labu. 2,5 berarti 2,5 mili ya karena labu yang kita pakai 50 mili. HNO3 di sini dia berfungsi sebagai pengasam dan pencegah hidrolisis sama kayak di PB tadi. Pencegah hidrolisis kenapa? Kalau kita lihat Cu dalam air akan bereaksi terhidrolisis ya. Bentuk CuOH plus H+. Agar reaksinya bergeser ke kanan ke kiri, maka harus kita tambahkan H+ lagi supaya reaksinya bertambah ke kiri ya. Berarti kita tambahkan HNO3 gitu. Kenapa bisa dia mencegah hidrolisis ya? Lalu terakhir kita ukur absorbansinya pada spektrofotometer serapan atom. Oke, untuk perhitungannya masih sama, ppm sama dengan absorbansi dikurangi intercept per slope kali Fp. Gitu deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar aja. Oke, aku cukupkan. Sekian, terima kasih guys.